Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan menghitung daya radiasi benda hitam. Nah, ini adalah materi fisika SMA kelas 12 ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Sebuah benda hitam berbentuk persegi panjang, luasnya 20 kali 30 mm persegi. Nah, 20 kali 30 ini sama dengan 600 ya. Nanti hati-hati satuannya harus kita ubah menjadi meter persegi. Permukaan benda tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 1000 Kelvin. Berapakah besarnya daya pancar dari permukaan benda hitam tersebut? Nah, daya pancar itu sama saja dengan daya radiasi, ya. Jadi kalau kita memanaskan sebuah benda, maka logikanya benda tersebut akan memancarkan sebagian energi kalor ke sekelilingnya. Nah, rumus untuk menghitung daya pancar atau daya radiasi adalah P sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Jadi P itu sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Ini berarti berbanding lurus ya. E itu adalah emisivitas dari sebuah benda. Nah, nilainya antara 0 dan 1. Ya, ini diingat-ingat. Ketika E sama dengan 0, itu artinya benda tersebut sama sekali tidak bisa memancarkan energi kalor ya, ini miliknya benda mengkilap. Tapi benda mengkilap secara sempurna ya. Kemudian kalau E sama dengan 1, artinya benda tersebut sebagai pemancar energi kalor yang baik, yang sangat sempurna. Nah, ini miliknya benda hitam sempurna. Nah, mungkin timbul pertanyaan, adakah di dunia ini benda hitam sempurna dan benda mengkilap sempurna? Tentu saja jawabannya tidak ada ya. Jadi yang namanya emisivitas tidak mungkin sama dengan 0 dan tidak mungkin sama dengan 1. Ya, kenyataannya tidak ada. Yang ada itu antara 0 dan 1. Tetapi seringkali dalam perhitungan matematis itu kita sederhanakan. Jadi sebagai contoh, jika di soal ini diketahui sebuah benda hitam, nah artinya ini kita asumsikan benda hitam sempurna, maka nanti langsung saja E-nya sama dengan 1. Jelas ya? Kecuali kalau diketahui lain ya, misalkan sebuah benda hitam E sama dengan 0,8 ya berarti kita pakai E sama dengan 0,8. Kemudian di sini ada A. A itu adalah luas permukaan dari sebuah benda. Semakin luas permukaan sebuah benda, maka tentunya daya radiasinya juga akan semakin besar. Sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann ya, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian T besar ini adalah suhu mutlak. Nanti satuannya harus dalam Kelvin. Kalau dalam Celcius berarti harus kita ubah menjadi Kelvin ya, dengan cara ditambah 273. Nah, sekarang tipe soal yang sering muncul, yang pertama adalah menghitung daya pancar. Kemudian tipe soal yang kedua itu biasanya adalah dalam bentuk perbandingan. Ya, nanti kita akan bahas di video tersendiri. Oke, sekarang kita akan menghitung berapakah daya pancar dari permukaan benda hitam ya. Di soal diketahui berarti di sini E sama dengan 1, kemudian luas penampangnya sama dengan 600 mm persegi. Kalau kita jadikan meter persegi ini sama dengan 600 kali 10 pangkat min 6 ya, betul ya. Kemudian suhunya 1000 Kelvin. Nah, ini sudah dalam satuan Kelvin. Nah, tinggal kita masukkan angkanya ya. Jadi P sama dengan EA sigma T pangkat 4. Kita gunakan rumus ini. E sama dengan 1, kemudian A-nya sama dengan 600 kali 10 pangkat min 6, berarti 6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, suhu mutlaknya ini 1000 Kelvin ya. 1000 Kelvin itu kan sama dengan 10 pangkat 3 Kelvin. Kalau kita pangkatkan 4 berarti 10 pangkat 3 pangkat 4. Ini berarti kan pangkatnya kita kalikan. Betul ya? 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini berarti 10 pangkat 12 Kelvin. 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 8 itu sama dengan 10 pangkat min 12. Berarti 10 pangkat min 12 ini saling menghilangkan ya dengan 10 pangkat 12. Berarti kita dapatkan 6 kali 5,67. Nah, ini kalau kita hitung-hitung nanti ketemunya sekitar 30 ya. Atau tepatnya 33,42 watt. Nah, ini adalah besarnya daya pancar dari permukaan benda hitam tersebut.